Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha ta'ala wa bi syafa'ati Rasulillah min salih wa ala min salihun. Wa ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. خصوصا إلى صحابة النداء الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله ونفعنا به وبدون في الدارين. الفاتحة. صراط الله. Hari ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 30. Kita ulangi lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون بعد أن أخبرنا الحق سبحانه وتعالى أنه خلق جميع ما في الكون. Setelah Allah mengkhabarkan pada ayat sebelumnya bahwa Dia menciptakan seluruh apa saja yang di alam raya ini. Maka pada ayat ini arada ayyukhbirana amman khalfahu li'imarati hadzal kaun. Amman khalafahu li'imad hadzal kaun. Pada ayat ini Allah hendak mengkhabarkan kepada kita siapa yang berhak menjadi khalifah, yang bertugas untuk memakmurkan alam raya ini, bumi ini. Faka'anna al-qissah allati bada Allah subhanahu wa ta'ala biha qissas al-Quran kanat hiya qissatu Adam awwalil khalq. Seakan-akan kisah yang pertama sekali yang dikisahkan oleh Al-Quran itu adalah kisah Adam. Adam adalah makhluk pertama. Walaqad waradat hadhil qissatu fil Qur'anil Karim katsiran. Ada banyak ayat yang menjelaskan tentang kisah Adam. Litadullana, untuk memberikan petunjuk kepada kita, limada akhbarana al-haqq subhanahu wa ta'ala bi hadhil qissah. Kenapa Allah mengisahkan kisah ini? Wajaat, kisah itu dihadirkan oleh Allah litadullana aidan ala sidqil balagh. Pertama adalah untuk membenarkan tentang apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa Al-Quran itu bukan bikinan Rasulullah. Maka kisah itu akan menjadi satu bukti. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu menjadi satu bukti bahwa Al-Quran itu bukan bikinan Rasulullah. Meskipun Al-Qurannya bahasa Arab, Rasulullah juga berbahasa Arab, tapi konten, isi di dalam Al-Quran itu menjadi satu bukti bahwa itu gak mungkin bikinan Rasulullah. Termasuk bikinan manusia, siapapun lah bikinan makhluk. Salah satu buktinya adalah kisah itu, di mana kejadiannya jauh lebih dulu daripada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qara qala ta'ala nahnu naqussu 'alaika naba'umil haqq. Kami kisahkan kepada kamu satu berita tentang mereka dengan benar. Kalimatul haq di dalam surah Kahfi ini, surah Kahfi yang menjelaskan tentang kebenaran kisah, alladzi ja'at huna litadullana ala anna hunaka qisasan. Saya pernah menjelaskan bahwa qassa yaqussu qasasan. Kalau qasasun itu adalah bentuk masdar dari qassa yaqussu. Kalau qisasun itu adalah bentuk jamak dari qissatun. Kata al-haq menyifati dari kisah itu menunjukkan bahwa ada banyak kisah, ada banyak cerita, tapi nggak benar. Walakin bi ghairi haq. Jadi al-haq itu menjadi penting di dalam
konteks kisah-kisah di dalam Al-Quran itu. Karena itu Allah menggunakan kata kisah yang artinya peristiwa itu nanti harusnya menjadi satu pelajaran yang bisa diikuti. Wallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala arada an yukhrija qisasahu an dairatil qisas alladhi yatadawaluha an-nas. Allah hendak mengeluarkan kisah-kisah dalam Al-Quran dari lingkaran kisah-kisah yang beredar di kalangan manusia. Terserahlah mau cerita-cerita apa, atau kisah tarikh, atau kisah-kisah sejarah limkani mukhalafatiha alwaqi wa ta'ti bighairi haqq, yang berbeda dengan kenyataan. Ya seperti legenda, seperti kisah-kisah hikayat, dongeng, wa ta'ti bighairi haqq. Tentang nenek lampir, kisah nggak nenek lampir? Terus apa? Roro Jonggrang. Wa hunaka qisasun, ada banyak kisah-kisah turwa fid dunya yang terjadi diriwayatkan di dunia ini wala waqa'alaha, yang tidak ada kenyataannya. Orang nyata iku maujud, tidak nyata sedikit pun. Bal hiya min qabil khayal, hanya khayal saja. Makanya al-haq itu menjadi penting. Nah ini yang kalimat qissah ma'khudat min qassal athar. Tabi'an qissas al-athar fi sakhra al-athar. Jadi kisah itu dari qassa, dia tidak dari tarikh tapi qissah, karena yang diharapkan itu bukan historisnya, bukan kesejarahannya, bukan bukti sejarahnya, tetapi peran yang dilakukan oleh yang dikisahkan oleh Al-Quran. Peran apa yang perlu kita lanjutkan, peran apa yang perlu kita tiru untuk kita hidupkan dalam untuk membangun peradaban, dan peran apa yang harus ditinggalkan sehingga umat-umat lalu itu hilang dalam peradaban. Jadi ini yang terpenting dalam kisah. Kita tahu bahwa walikulli qissatin fil Qur'ani ibrah. Setiap kisah dalam Al-Qur'an pasti itu mengandung ibrah, satu pelajaran. Aw syai'un muhimmun, ada sesuatu yang penting, yuridul haqqu subhanahu wa ta'ala ayyul fitana ilaih, yang Allah memang bermaksud supaya kita berpaling kepadanya. Maksudnya supaya memperhatikan. Famarrah li tathbitin nabi. Terkadang kisah itu untuk menguatkan hati Nabi, menguatkan jiwa Nabi dalam menjalankan dakwah. Misalnya beliau didustakan, dituduh sebagai seorang tukang sihir, tukang syair. Nah, melalui kisah ditunjukkan kamu bukan sendirian. Dulu rasul-rasul yang lalu itu juga mengalami hal yang sama. Termasuk wa tathbitul mu'minin. Terjadi apa? Ditathbitin nabi wa tathbitil mu'minin, untuk menguatkan jiwa orang mukminin. Ini seperti yang ditegaskan dalam surah Hud, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Nah, ini juga penting. Wa qisasul Qur'an laysat liqatil waqti. Kisah atau sejarah umat, sejarah sebuah bangsa itu memang tidak akan lepas dari waktu. Ya, tentu saja Al-Quran tidak bermaksud untuk menghilangkan pentingnya waktu kejadian itu. Tapi bagi Al-Quran, waktu kejadian itu sangat terikat dengan bukti-bukti sejarahnya, situs-situs peninggalannya. Ya, ini tentu saja nggak bisa dipungkiri, namanya kisah sejarah itu pasti kapan terjadinya, di mana, siapa tokohnya, itu pasti. Tetapi walakinnal hadaf al-asma' lil qissah, akan tetapi sasaran penting, tujuan penting dari sebuah kisah adalah tathbitu wa naf'u harakatil hayat al-imaniyah,
Yang terpenting adalah dengan kisah itu jiwa Rasulullah terutama sekali, tentu saja juga termasuk jiwa kita menjadi kuat dalam menegakkan kebenaran. Jiwa kita menjadi kuat dan bisa mendapatkan manfaat dari gerak imaniyah, al-harakah al-imaniyah. Itu yang kita teladani dari para rasul-rasul terdahulu. Walau nadharna ila qisasil Qur'an. Kalau seandainya kita amati kisah-kisah Al-Quran, najidu annaha tatahaddas an asya madat wa asbahat tarikhan. Kita akan lihat bahwa kisah-kisah itu berbicara tentang sesuatu masa lalu. Pasti ya. Sesuatu masa lalu wa asbahat tarikhan. Dia telah menjadi tarikh. Yang namanya tarikh yarbitul ahdath bi azbaniha. Yang namanya sejarah itu pasti terikat dengan zamannya. Nah, zaman itu qad yakunu tarikh li syakhsin la li hadath. Yang namanya tarikh itu pasti ada tokoh. Misalnya, kita tahu tokohnya. Bapak proklamator muncul namanya Soekarno-Hatta. Prancis muncul Napoleon Bonaparte. Jerman muncul siapa? Hitler. Terus, jadi makanya ini kalau para ahli sosiolog namanya the great individuals. Tokoh yang berubah sejarah. Sejarah itu hakikatnya, jadi ada yang menyatakan sejarah itu hakikatnya adalah biografi sang tokoh itu. Maka walakinna syakhs hadasun min ahdatsid dunya. Tapi tokoh tadi itu tentu saja menyangkut kejadian-kejadian dunia yang ada. Sehingga setiap peristiwa pasti ada tokoh. Walau qara'ta tarikhul li hadatsin, kalau kamu membaca setiap peristiwa apapun lah ya, lawajadta annahu yu'abbaru an wijhatin nadhar rawihi. Lawajadta, kamu akan temukan annahu yu'abbar, bahwa tarikh tadi itu diungkapkan, diceritakan, dikisahkan, disampaikan an wijhatin nadhar rawihi, sangat terkait dengan siapa yang mengisahkan. Kisahnya sama, itu bisa macam-macam. Yang namanya yang mengisahkan yang beda. Fakullu qisasit tarikh, setiap peristiwa tapi takhtalif bi ikhtilafir rawi. Faja'alahum yahqiduna ala ba'dihim. Yusuf adalah menggambarkan persaudaraan yang antara saudara satu dengan saudara lain saling iri, dengki. Loh, ini terjadi semuanya. Wa qissatu Dzulqarnain. Dzulqarnain misalnya, hiya qissatu kulli hakim muslihin a'tahu Allah subhanahu al-asbab fid dunya wa makkanahu fil ard. Dzulqarnain adalah pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik yang dia diberikan karunia luar biasa. Dunianya melimpah dari gitu. Jadi sudah kuat, hebat, kaya, baik. Ya, ada juga begitu. Fa'amila bimanhajillah wa bima yardallah. Dia dengan kekuasaannya, dia terapkan manhaj Allah. Dengan kekuasaannya, dia lakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Wa qissatu Salih misalnya. Kisah Saleh adalah kisah kulli qaumin. Kisah satu kaum talabu mu'jizatan minallah, yang dia ingin supaya ditunjukkan mukjizat dari Allah, fahaqqaqahum lahum fakafaru biha. Tapi ternyata apa? Setelah fahaqqaqaha lahum fakafaru biha. Setelah benar-benar terwujud mukjizat yang permintaan tadi itu, malah kufur. Akhirnya dihancurkan oleh Allah. Mungkin satu Syuaib, kisah Syuaib misalnya, hiya qissatu kulli qaumin saraku fil mizan wal mikyal. Yaitu sebuah masyarakat yang curang. Kecurangannya yang digambarkan oleh Al-Quran selalu mengurangi di dalam timbangan. Inilah kisah-kisah ini. Wa hakadha kullu qisatil Quran qisasun tatakarrar fi kulli zaman. Inilah kisah-kisah Al-Quran, dia akan terus berulang. Makanya menyebutkan itu pasti berulang. Hatta fil waqtil ladzi na'ishu fihi.
sampai di mana kita hidup sekarang, itu juga akan ketemu. Najidu fihi aktsar min Fir'aun. Kita sekarang banyak menemukan Fir'aun modern. Fir'aun zaman now. Itu pasti. Jadi akan terus. Wa aktsar min ahli kahfin. Kita juga temukan sosok-sosok seperti Ashabul Kahfi yafirruna bidinihim. Dia demi untuk melindungi agamanya dia harus lari. Wa aktsar min Qarun. Kita juga temukan sosok-sosok seperti Qarun. Ya'budul mal wa dhahab. Dia mengabdi, menyembah harta. Walidzalika ja'at syakhsiyatu qissatul Qur'an mujhilatan illa qissatan wahidatan. Karena itu tokoh di balik kisah itu semuanya disembunyikan. Kenapa? Tidak penting tokoh itu. Yang penting itu bahwa kejadian itu adalah nyata. Maka inilah kemudian ada kesalahpahaman, ada pernyataan di dalam Al-Qasasul Qur'ani itu Ahmad Khalafullah yang menyatakan bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang kisah itu bisa jadi bukan hal yang sebenarnya, tapi itu karena tuntutan sastra. Waduh, saya nggak berani ya. Gara-gara itu dihukumi kafir ya. Jadi kisah itu yang kamu kan baca ayat nih, kisah tentang Musa, kisah ini kan ada di antara ayat-ayat itu ada yang memang menurut pernyataan dia ya sengaja dibikin oleh Allah demi kepentingan sastra. Wah, tak pikir terlalu kemajon itu, pikirannya kemajon. Padahal ya itu ada segmen yang memang penting yang kemudian diajukan oleh Al-Quran. Ada sekian hal yang tidak disebutkan karena memang Al-Quran bukan buku sejarah. Memang bukan kitab sejarah, tapi kitab hidayah. Tetapi kalimat-kalimat yang diambil itu pasti adalah pilihan-pilihan oleh Al-Quran. Nah, illa qissatan wahidah, kecuali satu kisah. Yang satu kisah ini disebut namanya Isa bin Maryam, jelas. Wa Maryam binat Imran. Isa bin Maryam, Maryam bin Imran. Limada? Li'annaha mu'jizatun lan tatakarrara. Ini mukjizat yang tidak akan pernah terulang. Enggak akan terulang. Walidzalika arrafaha Allah lana. Karena itu Allah sejak awal mengenalkan Maryam anaknya Imran, Isa bin Maryam. Hatta yaltabisul amr, sehingga tidak terjadi jumbuh itu persoalan itu menjadi tidak jelas. Agar persoalan supaya enggak jumbuh, supaya jelas, makanya disebutkan. Wa tadda'i ayyumratin anna hamalat. Mana ada perempuan yang ngaku hamil tanpa laki-laki, tidak mungkin. Misal Maryam, tidak mungkin ada. Itu mujizat Maryam tidak akan telah terulang. Walidzalika haddadaha ta'ala bil ismi faqala Isa bin Maryam. Isa bin Maryam, Maryam ibnatu Imran. Amma baqi qisasil Qur'an faqad ja'at mujhilatan. Sementara yang lain disembunyikan tokoh-tokohnya ini. Falam yaqul lana man huwa Fir'aun Musa. Allah tidak pernah mengisahkan siapa Fir'aun itu. Ya bahkan bahwa kemudian sejarah itu kemudian mengungkit-ungkit dengan penelitian sejarah, oh ini adalah Ramses II misalnya. Ya tidak penting, ya, mau Ramses II, 3 atau 4. Ya, tapi ya itulah para ahli sejarah itu memang sengaja untuk mencari sisi itunya. Wala manhum ahlul kahfi. Siapa ahlul kahfi? Siapa Dzulqarnain, siapa Ashabul Jannatain dan sebagainya. Li'annahu laisal maqsud bihadil qisas syakhsan bi'ainihi. Karena memang bukan sosoknya itu di dalam kisah itu, tetapi pelajaran di balik itu. Walakin maksud huwal hikmah minal qissah. Hikmah di balik kisah. Oke. Saya wa hakada qissatu Adam. Begitu juga kisah Adam. Ja'at lana, ayat ini kan nanti menjelaskan tentang Adam. Jadi dibahas dulu tentang kisah sampai kepada Adam. Ja'at lana fi ayatin muta'addidatin. Kisah tentang Adam itu ada tersebar di banyak ayat. Untuk apa? Litu'atiyana fi majmu'iha qissatan kamilatan. Dari sekian ayat yang berada di tempat
tempat yang berbeda-beda itu akan kemudian membentuk satu kisah yang utuh gitu. Maka inilah seperti puzzle. Jadi kisah-kisah Adam ini seperti puzzle. Ada di ayat ini, ada di ayat ini, ada di ini, kemudian dikumpulkan jadi satu sehingga menjadi frame, menjadi satu kisah yang sempurna. Kalau sekarang gampang karena kita mengenal puzzle. Kamu kenal puzzle enggak? Nanti jangan-jangan enggak kenal lagi. Tahu nggak kan puzzle? Tahu ya kan? Yang dipasang-pasang gitu loh. Masa nanti ditanya nggak tahu lagi. Wa fil waqti nafsihi kullu ayatin la hikmah. Pada saat yang sama ya, ayat yang tersebar tadi itu meskipun dia adalah fi majmu'nya qissatun kamilah, secara keseluruhan itu kisah yang sempurna, tapi masing-masing ayat yang berada di tempat-tempat tertentu itulah hikmah. Yahtaju ila tawqit alladhi nazat fih. Dia sangat terkait dengan waktu di mana dia turun. Jadi ya memang Allah yang membuat. Allah Subhanahu wa taala yarwi lana bidayatil khalq. Allah melibatkan kepada kita awal penciptaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, kullukum banu Adam wa Adam khuliqa min turab. Kita semuanya itu ada anak Adam. Makanya kita semua adalah saudara. Bapaknya sama, ibunya sama. Nah, gitu ya. Saudara, jadi makanya semua manusia saudara. Wa Adam khuliqa min turab. Adam dicipta dari tanah. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala yurid, Allah hendak ayyu'arrifana kaifa badal khalq. Allah yang memperkenalkan bagaimana awal penciptaan itu. Jadi melalui kisah ini Allah ingin mengenalkan kepada bagaimana awal penciptaan. Terus mengenalkan pada kita wa qissat adawat iblis li Adam wa dzurriyyati. Permusuhan iblis dan Adam. Fatakallama Allah Subhanahu wa ta'ala awal bashar. Allah juga membicarakan tentang sosok manusia pertama, arrafana ismahu wa Adam alaihissalam, yang menerangkan kepada kita namanya yaitu Adam alaihissalam. Wa takallama 'anil maddah alladhi khalaqa minha, bicarakan tentang materi yang bahan di mana Adam diciptakan. Tidak dari nur, tidak dari nar. Kalau iblis min nar, malaikat min nur. Nah, gitu. Kalau Adam kan banyak, gitu. Min tin, min salsabin ma'in, min sulalatin min ada banyak lah di dalam Al-Quran itu. Wa takallama 'anil manhaj. Melalui kisah ini Allah juga bicara tentang manhaj alladhi wada'ahu li Adam. Yang manhaj itu diletakkan memang untuk Adam. Manhaj adalah al-maslak alladhi yasluku ilaihil mar'u. Manhaj itu adalah cara, jalan yang ditempuh oleh seseorang. Maka manhaj ilahi itu artinya jalan Tuhan yang harus ditempuh oleh seseorang. Makanya Allah menurunkan sebuah manhaj, jalan yang itu kemudian harus dilalui oleh Adam dan anak turunnya. Wa haddatsana an niqash alladhi dara ma'al malaikah, juga mengisahkan tentang dialog dengan malaikat. Kama akhbarana bi anna Adam sayakunu khalifatan fil ard, sebagaimana Allah menciptakan kepada kita bahwa kelak Adam akan menjadi khalifah di muka bumi. Wa anna 'allamahu al-asma' kullaha liyaquda harakata hayatih. Allah juga mengajarkan nama-nama, sehingga nama-nama itu akan dijadikan satu guide untuk menjalani aktivitas hidup. Wa 'allamana mantiqa al-'ilm al-asya' wa 'ilm sammiyatihi wa haddatsana 'anil hiwar alladhi hadatha baina iblis amama rabbi hinama aba as-sujudah. Menjelaskan tentang dialog antara iblis dengan Tuhannya, di mana hinama aba, ketika dia enggan as-sujuda untuk sujud. Wa bayyana lana
hujjat iblis fil imtina' 'anis sujud. Ini juga menjelaskan nanti kisah tentang Adam, bagaimana iblis membangun satu argumentasi kenapa dia enggak mau sujud pada Adam. Jadi bukan karena tidak mau taat pada Tuhan dan tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi dia keberatan kalau harus sujud kepada Adam karena dia merasa ana khairun minhu. Allah juga menjelaskan tentang kisah Adam itu melalui khittat iblis. Wa bidkhaluha ila qulubil mu'minin bil ighwa wal waswasah wa ghairi dzalik. Bagaimana cara iblis untuk mempengaruhi manusia dan sebagainya. Idan faunaka asya' katsirah tata'arad laha qissat Adam. Ada sekian banyak yang ada kaitannya dengan kisah Adam. Jadi Adam ini luar biasa. Nah, itu satu hal. Jadi Adam ini banyak kisahnya. Ya, banyak hal yang terkait dengan kisah ini. Walau anna basyaran, seandainya ada seseorang yuridu ayyu'arrikha Adam. Ayyu'arrikha li Adam. Seandainya ada seseorang yang berusaha ingin mengisahkan, ya, menceritakan tentang sejarah Adam, mastata'a ya'tiya bi kulli hadhil qadad. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang mampu membahas secara detail tentang Adam seperti ini kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana haqqa ja'ala kulla luqtatin ta'dil litathbit. Tetapi kalau di dalam episode sekian banyak episode dari Adam dan kisah-kisah tadi itu semuanya litathbit untuk menguatkan hati dan semuanya punya tujuan. Ya memang Allah yang bikin. Saya loncat ini banyak idzan fahayatul ladzi ya'ishu al-an, karena itu orang-orang yang hidup saat ini mausulatan bi Adam, semuanya menuju jalur ke Adam. Ada buku Adam bukan makhluk pertama. Adam bukan manusia pertama. Kalau bukan makhluk pertama benar. Tapi Adam bukan manusia pertama. Setelah dicek, karena manusia pertama itu bukan laki-laki tapi perempuan. Dia mendasari pada ayat ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Ini kalau diterjemahkan secara teks ini min nafsin wahidah, dari diri yang satu, karena wahidah itu perempuan kan, ya. Jadi wahidah makanya kan perempuan, ya. Wa khalaqa minha, dia menciptakan minha, dari perempuan itu, zaujaha. Zauj itu artinya apa? Suami atau pasangan? Ayo. Suami atau pasangan? Makanya jangan diartikan suami itu Pak, karena istri itu zaujah. Ada nggak kata zaujah? Zaujat, azwaj, zaujat. Ada zaujat, azwaj, walahunna. Itu hanya dhamirnya saja. Coba nanti cek lagi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Yusikumullahu fi auladil lidzakari mithlu hadhil unthayain fa in kunna nisaa'an fa in kunna, jadi dhamir saja yang disebut. Walahunna rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad.
In kana lakum waladun falahunna thumunu mimma tarak. Jadi dhamir-dhamirnya saja. Azwaj. Padahal zauj itu adalah pasangan. Yang punya pasangan ya laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki. Gitu. Kenapa wahidah? Nafsun wahidah. Kenapa tidak min nafsin wahidin? Karena nafsun itu adalah mu'annas majazi. Kata nafs itu loh. Makanya semua dhamir yang kembali kepada nafas itu harus perempuan. Kalau nafsin wahidin, wah salah sejak awal Al-Quran. Makanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Loh, kalau kita konsisten di sana berarti wahai orang-orang perempuan, pada perempuan dan neraka. Jadi kamu gak akan masuk surga. Irji'i, kembalilah. Irji'i itu kembali ke perempuan. Loh gitu ya. Jadi dia bi'tibaril lafzi, melihat lafadznya, dia adalah mu'annas majazi. Makanya sifat yang terkait dengannya harus mu'annas. Dhamir yang terkait dengannya adalah mu'annas, gitu. Karena nafsun itu adalah mu'annas majazi. Sama dengan darul yatimah, itu juga mu'annas majazi. Lam yatra 'alaiha mautun. Walladzi say'ishuna waqta qiyamis sa'ah hayatuhum aidan mawsulatun bi adami awwal khalq. Orang-orang yang jadi yang manusia yang hidup sekarang nanti kan mati nih, ya mati. Kita semuanya dari Adam dan nanti akan mati. Yang mati ini nanti akan hidup kembali, kan gitu. Pada saat hari kebangkitan. Mausulah bi Adam awal khalq. Itu juga manusia dulu, bukan makhluk baru. Wal haqq subhanahu wa ta'ala hina amara al malaika bis sujud li Adam fa innahum sajadu li Adam wal idradi ila an taqum as-sa'ah. Ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, maka sujudnya malaikat kepada Adam dan kepada anak turun Adam itu sampai hari kiamat. Malaikat tunduk atas perintah Allah untuk sujud pada Adam dan anak keturunannya. Makanya ada penjelasan gini. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan apa? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu di surah Al-Baqarah. Yang satu Qul nahbitu yang di yang di Toha, Qul nahbitu minha jami'an. Benar ini, kamu nanti tahu jauh loh ya. Qul nahbitu minha jami'a. Qalah bidu. Kalau ini qulna, ini qalah bidu. Kalau di Toha, qalah bidu minha jami'an fa imma benar kan? Qalah bidu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Qala bidha minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittabi'a hudaya. Bukan faman tabi'a ya. Famanittabi'a hudaya. Oh, ini luar biasa ini. Tabi'a sama ittaba itu beda. Iya kan? Kalau tabi'a itu sulasi. Ittaba'a sulasi mazid. Di dalam kaidah az-ziyadah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Pinter-pinter. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Loh, ini tambahnya kata itu memberikan pengaruh dalam ayat ini. Loh, itu di dalam ayat itu qul nahbitu minha jami'a. Padahal yang turun itu kan Adam sama Hawa. Iya kan? Tapi kalimatnya huna jamak. Jami'an semuanya. Jadi kalian itu juga nanggung itu menanggung susahnya dosa yang ditanggung oleh Adam dan Hawa. Loh, kok bisa, Pak? Ya karena kita sudah ada di perutnya Ibu Hawa. Jadi sulbi Adam.
Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhrihim dzurriyyatahum asyhadu. Kenapa sampai seperti begini? Allah pernah memberikan apresiasi kepada Adam pada kalimat sujudlah kepada mereka. Jadi menggunakan kalimat jamak. Jadi artinya apa? Kita pernah mendapatkan kemuliaan melalui bapak kita Adam meskipun kita belum lahir. Ketika pada saat itu Nabi Adam para malaikat diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka wajar ketika terlempar kita pun juga ikut terlempar di sana. Jadi itu logikanya. Ini saya jelaskan di dalam buku saya yang terbaru ini tentang Mutasyabilul Quran. Tapi belum selesai. Wa qaulu ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaikah, firman Allah wa idh qala rabbuka lil malaikah ay anna Allah subhanahu wa ta'ala yadhurbu sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam ay yaqulu annahu 'inda khalqi Adam khalaqahu khalifatan fil ard. Melalui ayat itu Allah meminta kepada Rasulullah untuk menjelaskan bahwa ketika menjelaskan tentang penciptaan Adam, jangan difokuskan pada Adam terbuat dari apa. Jangan itunya. Bukan hanya itunya. Tetapi yang pertama adalah khalaqahu khalifatan fil ard, melalui ayat ini. Jadi wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah, ini seakan-akan Rasulullah disuruh menyampaikan bahwa Adam itu diciptakan tujuannya adalah sebagai khalifah. Ini. Wal kalam huna, yang namanya khalifah itu bukan sultan, bukan raja, bukan malik, bukan penguasa. Tapi dia melanjutkan keinginan Allah untuk mengurus seluruh makhluknya yang ada sampai kepada tujuan penciptaannya. Jadi kalau misalnya bunga harus dirawat sampai kemana. Semuanya digunakan sesuai dengan tujuan penciptanya untuk apa. Jadi tujuan khalifah itu. Jadi bukan untuk menguasai, bukan eksploitasi, bukan eksplorasi besar-besaran karena hawa nafsu. Wal kalam huna la ya'ni anna Allah subhanahu yastashiru ahadan fil khalq. Bukan berarti bahwa ayat ini Allah ingin mengajak musyawarah dengan makhluknya. Bidal annahu qala inni ja'il. Idzan fa huwa amrun maghfurun min walakinnahu i'lamun lil malaikah. Tentu saja Allah enggak butuh musyawarah ini. Tapi ini adalah tujuannya untuk ngasih tahu kepada malaikat. Wallahu subhanahu wa ta'ala indama yuhadditsul malaikah an dzalik fali anna lahum ma'adam muhimmah. Ini penting. Jadi dijelaskan oleh Imam Mutawalli Sya'rawi ketika Allah menyatakan bahwa aku akan menciptakan seorang khalifah. Kan disangkal. Ada jalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Dipikir malaikat itu ngurus dunia itu hanya melalui pokoknya tasbih pokoknya enggak bisa. Enggak bisa cukup dengan itu. Nah, ini bukan mengajak untuk musyawarah. Saya lebih tahu dari kamu. Enggak begitunya. Tetapi yang terpenting adalah Allah ingin menyampaikan, kamu nanti punya tugas terkait dengan khalifah ini. Kamu punya tugas. Fali anna lahum ma'adam muhimmatan. Kamu nanti ada tugas-tugas khusus tentang Adam dan manusia ada turunnya ini. Fauna ka'al mudabbirati amra wal hafadzatil kiram. Ya, wa ghairu minal malaikah alladzina sayukallifuhumul haqqu subhanahu wa ta'ala bimahammin muta'addidatin tattasil bihayati hadzal makhluk al-jadid. Ada malaikat punya tugas-tugas khusus terkait dengan makhluk yang baru ini. Fakali alam li'anna lil malaika amalan ma hadzal khalifah. Dengan demikian ada tugas. Makanya semua ini
Semua itu malaikat itu punya tugas-tugas di seluruh jagat ini. Lahu maqibatum min baini yadayhi min khalfi yahfadunahu min amrillah. Allah punya malaikat yang punya tugas untuk ngurus itu, yahfadunahu min amrillah. Yang dia itu menjaga atas perintah Allah. Lahu maqibatum min baini yadayhi min khalfi yahfadunahu min amrillah. Inilah nikmat. Makanya nikmat ini nggak akan berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Makanya memahami ayat ini, memahami ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, supaya tidak salah paham, harus diawali dari awal. Lahu maqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Allah punya banyak malaikat yang ditugaskan untuk menjaga. Loh, Allah memerintahkan malaikat untuk menjaga, inilah nikmat, gitu loh ya. Dan nikmat ini tidak akan dicabut oleh Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Apa ini takhirnya? Ma biqaumin apa namanya? Nikmat penjagaan dari malaikat tadi itu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga bumi ini dijaga oleh malaikat, langit itu dijaga oleh malaikat, hujan dikendalikan oleh malaikat Allah tadi semua. Dan ini semuanya adalah nikmat. Innallaha la yughayyiru ma. Jadi bukan perubahan nasib. Makanya ini sudah kesalahpahaman dibak kemana-mana. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Lalu nasib dirubah, kamu bisa nasib. Kamu bisa merubah nasib. Saya pinginnya merubah. Sudah lama saya rubah, tapi nggak rubah-rubah. Jadi gitu. Semua orang itu pingin nasibnya berubah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai dia merubah dirinya sendiri. Wah, gila, Pak. Ini kesalahpahaman yang sudah melembaga. Kenapa? Karena ayat ini tercerabut dari lahu maqibat. Tetapi wa idza aradallahu bisu'in wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Tapi ketika Allah ingin menjalankan takdirnya, maka malaikat mengendorkan. Maka takdir itu harus berjalan. Karena itu, semua hal yang terjadi ini, itu sesungguhnya nikmat semua. Cuma terkadang Allah ingin menunjukkan sifat jalaliyahnya. Melalui sifat jamaliyah tadi itu memerintahkan kepada para malaikat tadi. Tapi suatu saat Allah ingin memperlihatkan sifat jalaliyahnya supaya manusia gak jadi sombong. Makanya corona ini kan jalaliyah Allah. Saya pernah menyampaikan kalau manusia itu mati karena gempa bumi itu wajar. Kalau manusia itu mati karena banjir bandang, karena angin lesus, karena gunung meletus, itu mungkin kita akan begini. Nah sekarang itu mati dengan makhluk yang nggak jelas, namanya corona. Jadi makhluknya rupanya apa gitu, kita percaya itu ada, loh gitu, sampai takutnya nggak karuan. Nah sementara Allah sama-sama nggak bisa dilihat, nggak dipercayai, loh kan aneh. Sama corona takut, sama Allah nggak takut, ini kan aneh. Padahal ini Allah sedang menunjukkan sifat jalaliyahnya saja. Ini loh, kamu itu bukan siapa-siapa. Dengan makhluknya nggak tampak saja sudah habis. Kamu tahu dana yang digunakan 690, sekitar itulah, 693 triliun. Itu kalau beli dawet itu menenggelamkan seluruh Indonesia. Nah, saya tidak tahu lah. Ini enggak titik loh. 693 triliun. Kamu dapat bagian enggak? Tidak tahu kemana dana ini. Tidak apa-apa lah, nanti ada akhirat. Kalau seandainya nggak bisa diaudit di dunia ini, nanti diaudit di akhirat. Kita nanti akan nuntut semuanya. Termasuk kamu nanti nuntut itu. Qad yaqulu ba'dun nas. Ada sementara orang yang berkomentar begini. Anna hayatal insan al-ardi takhda'u liqawanin wa nawamis. Manusia itu hidup di dunia itu ada tunduk dengan hukum alam. Waduh, kayaknya hukum alam itu tidak ada. Ma yudrika anna wara kulli namus malak. Padahal semua hal itu ada malaikat yang tugaskan. Hukum alam itu namanya sunnatullah tadi. Hukum Allah yang terjadi di alam itu mestinya gitu. Namanya takdir. Kita karena sudah
oh itu sudah hukum alam Pak. Jadi seakan-akan hujan itu sudah hukum alam Pak. Ya memang hujan bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi ilmu tidak bisa menjelaskan air yang turun itu berapa kubik kan itu. Kenapa kemudian pada waktu tertentu tidak hujan, ada paceklik. Kalau hujan itu diteorikan bahwa ada angin, ada air, ada panas, mestinya nggak pernah paceklik. Maksudnya mestinya nggak pernah kok paceklik apa namanya? Mestinya nggak pernah kemarau berkepanjangan. Kenapa? Panas ya ada terus, kan itu. Airnya juga ada terus. Laut itu kan nggak pernah habis. Anginnya juga ada terus. Tapi ada satu keadaan yang air nggak turun sama sekali sampai berbulan-bulan. Akhirnya apa? Wah ini alam sudah mulai nggak karuan. Wah itu sama saja pernyataan ini nuduh Allah nggak pecus ngurus alam. Hati-hati jangan ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan begini. Itu sama juga nuduh kalau alam ini Allah nggak pecus ngurus alam. Ini mestinya kan hujan sekarang mestinya. Loh kok mestinya? Emang hujan itu siapa yang ngatur? Ini mestinya itu sudah musim hujan Pak. Ini mestinya sudah musim panas. Ini musim hujan, musim panas. Oh, bingung kan? Nggak jelas ya. Terus pokoknya kalau ada panas, kepanasan, hujan-hujanan. Nggak jelas. Karena padahal hukum alam itu hanya skala rata-rata saja, pukul rata. Oh, biasanya gini akan begini. Tapi bisa saja kemudian menyimpang karena memang alam itu nggak punya hukumnya sendiri. Walakin hadzal khalifah sayakhlifu man. Nah, khalifah ini yang namanya khalifah itu kan ganti. Dia sebenarnya ganti siapa? Qad yakhlifu ba'duhu ba'dhan. Terkadang antara satu dan yang lain mengganti posisinya. Fi hadhil halah yakunu hunaka i'lam. Pada konteks ini ada i'lamun minallah bi anna kulla insan sayamut wa yakhlifu ghairuh. Dalam konteks ini Allah ingin ngasih tahu bahwa manusia itulah mengganti manusia yang lain. Terus begitu. Bahwa manusia akan mati. Jadi kira-kira kalau kita gambarkan bumi ini yang katanya umurnya hampir 13 miliar tahun dan dia masih akan terus berjalan proses ini kira-kira 13 miliar tahun ke depan. Jadi nggak usah takut kiamat karena masih 13 miliar tahun ke depan kamu nggak akan hidup lagi. Jadi gitu. Nah bumi ini umurnya lama, paham ya? Khalifah yang menjadi khalifah di bumi ini siapa? Manusia. Paham ya? Lah umurnya manusia tidak mungkin sepanjang umurnya bumi. Kalau gitu pernyataan Al-Quran ketika mengatakan bahwa manusia akan menjadi khalifah di muka bumi, itu artinya bahwa manusia itu mati akan diganti dengan manusia yang lain. Oh gitu loh pernyataan tadi itu. Kenapa nggak mungkin manusia itu umurnya sepanjang umur bumi ini? Lah manusia mati ganti khalifah. Makanya khalifah itu saya khalifu, dia ganti. Makanya Abu Bakar itu kata khalifah itu mengganti asalnya. Sayyidina Abu Bakar itu dia lebih senang disebut khalifah daripada disebut al-imam. Kenapa? Saya ini hanya pengganti, khalifatul Rasulillah. Umar juga begitu. Aku ini cuma khalifah Rasulillah. Yang satu ganti khalifah Rasulillah. Nanti selepas dari khalifah Rasyidun, khalifah kemudian bergeser menjadi raja. Lah ini namanya pergeseran makna kata khalifah dalam Al-Quran, dalam sejarah. Dalam konteks sejarah. Ini ditulis oleh Dr. Syarif Hadi. Anda nggak ada yang jadi muridnya? Sudah nggak ngajar lagi ya? Dia medan makna khalifah, terjadi pergeseran dan perkembangan makna. Sekarang kalau sebut khalifah itu hubungan sama khilafah tadi itu. Jadi khalifah itu seperti raja. Padahal falau kana jami'an say'ishuna ma khalafa ba'dhum ba'dhan.
Kalau sekiranya mereka itu hidup dan masing-masing itu akan menggantikan posisi yang lain, qad yakul insan khalifatan li jinsin akhar. Maka manusia itu menggantikan jenis yang lain. Walakin subhanahu wa ta'ala nafa ayyakhlifal insan jinsan akhar. Akan tetapi Allah memang meniadakan bahwa manusia mengganti jenis yang lain. Jadi tidak ada kalimat bahwa posisi manusia itu menggantikan jenis yang lain. Kalau begitu, belum ada tugas khalifah sebelum Nabi Adam. Dalam sejarah manusia disebut homo sapiens. Homo sapiens. Jadi perjalanan manusia itu, jadi dikatakan bahwa Adam adalah puncak manusia yang sempurna. Tidak tahulah saya. Karena kamu dulu kan belajar kan? Pithecanthropus, apa? Yang di sini, gitu ya. Jadi asalnya kayak kera gitu, terus akhirnya jadi manusia. Jadi ini makanya Darwin itu dari sana Darwin. Tapi ya, makanya ada kalimat iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau seandainya Allah mau, Allah bisa saja menghilangkan kalian. Dan Allah akan datangkan makhluk yang baru. Nah gitu ya. Wal khalqu jadid, makhluk yang baru itu yang mana? Huwa min naw'il khalqi nafsi alladhi ahlakahu Allah. Ternyata makhluk yang baru yang didatangkan oleh Allah tadi itu ternyata jenisnya sama dengan manusia yang dihancurkan. Ini kan isyarat tentang kehadiran umat masa lalu. Ketika Nabi Nuh kaum Nabi Nuh hancur, ada makhluk baru. Makhluk baru itu satu jenis itu juga. Karena itu wallahu ta'ala yukhbiruna annal bashar sakhlifuna ba'dhum ila ba'd ila yaumil qiyamah. Bahwa jenis bashar ini, makhluk ini kan banyak nih ya. Jenis makhluk ini banyak. Khalaqa basyara. Kata khalaqa itu menunjukkan bahwa ciptaan itu, jenis itu tidak akan berulang. Ya. Inni khaliqun basyaran. Kalau ja'ala itu menunjukkan bahwa yang dijadikan itu terus berulang. Maka khalifah itu akan terus ada. Yang jadi khalifah adalah khaliqun basyaran. Nah gitu. Ini khaliqun basyaran min din. Sesungguhnya aku ciptakan sosok namanya Bashar. Makanya kata khalaqa ini dijelaskan oleh Mutawalli Sya'rawi. Kata khalaqa itu menunjukkan bahwa jenis yang diciptakan oleh Allah itu tidak akan diulang. Karena itu yang akan menggantikan itu bukan jenis yang lain, tapi ya jenis manusia itu juga. Fakhalafa min ba'di khalfun atau salat wa syahwat. Memang ada cara Al-Quran dalam menyajikan. Kalau khalfun itu konotasinya adalah buruk. Khalfun adau salat wa syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Khalfun tidak diucapkan dengan khalifah. Walakin Allah ja'al malaikah yasjuduna li Adam sa'ana khalqi wa ja'al qaul musakharan lahu. Akan tetapi Allah menjadikan malaikat sujud kepada Adam dan bumi alam semesta ini musakhar, ditundukkan. Faka'annahu khalifatullah fil ard. Qaul musakhar lahu faka'annahu khalifatullah fil ard. Amaddahu bi'adha'il asbab. Nah, Allah meletakkan di dalam alam raya ini namanya hukum sebab akibat. Faqadal qaul lahu bi iradatillah. Hanya saja semua alam raya ini tunduk dengan kehendak Allah, walaysa bi iradatil insan. Tidak tunduk kepada kehendak manusia. Sakuwati apa menungsa itu? Sehebat-hebatnya manusia enggak bisa menundukkan alam raya. Makanya kalau alam ini kemudian berubah karakternya, hancurlah manusia.
Hadis ya ada satu hadis qudsi ini. Ya bani Adam, tafarragh li'ibadati. Hai anak Adam, kosongkan hatimu hanya untukku. Hanya untuk beribadah kepadaku. Maka amla'a sadraka ghaniyan wa asadda faqrak. Nanti akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan, dengan rasa puas, dan akan aku cukupi kebutuhan kamu. Makanya jangan kamu masukkan dalam hati ini selain Allah. Gitu. Ya. Kosongkan itu hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya kosongkan hanya untuk beribadahku. Kita beraktivitas, tapi aktivitas itu dalam konteks ibadah. Kalau seandainya Anda bekerja, bekerjalah dalam konteks ibadah. Kalau dalam konteks ibadah, ya jangan sombong kalau berhasil. Jangan mengeluh kalau gagal. Karena hidup ini adalah wa illa taf'al mala'at yaduka syaghlan. Kalau seandainya tidak, kamu sudah sibuk tawalama sudda faqraka. Sudah sibuk jungkir balik, tidak bisa memenuhi. Ini lebih menyakitkan. Lebih enak duduk-duduk begini tapi tetap makan dan minum lah kan enakan. Jadi sekarang ini dengan peristiwa kasus corona ini mengajarkan kepada semua orang bahwa hidup itu bukan karena bekerja. Hidup itu bukan karena dia punya duit banyak. Hidup itu bukan karena rezekinya lancar. Hidup itu karena Allah mengendaki. Selama 3-4 bulan ini, selama 3 bulan paling tidak ini, ada sekian banyak orang gak kerja. Ada sekian banyak orang pengangguran. Yang kerja jadi nganggur, yang nganggur tambah nganggur. Ya kan? Yang punya pekerjaan kehilangan pekerjaan. Yang kerja di di PHK. Gitu. Yang biasa ini semua, tapi nyatanya hidup sampai 3 bulan. Siapa yang bikin hidup? Makanya Al-Quran mengatakan khalaqal mauta wal hayata. Hidup dan mati itu aku yang menciptakan, makhluknya Allah. Kita tidak akan mati kalau Allah belum mengutus makhluknya namanya al-maut. Ada banyak orang yang ngeluh gitu. Waduh gimana ini Pak, ngeluh. Ket awal ngeluh sampai 3 bulan ngeluh, padahal masih hidup dia 3 bulan. Ada orang yang mengeluh, saya itu susah Pak. Ngeluh dari anaknya TK sampai anaknya lulus SMA ngeluh terus. Ya Allah, awak mesti nggak urip sapa? Pangeran saya urip. Salahnya itu ya gitu tadi. Makanya kalau seandainya kita kosongkan hati ini hanya untuk Allah, niscaya Allah akan mencukupi. Allah akan mengisi hati ini dengan selalu puas dan Allah akan mencukupi kebutuhanmu. Kalau enggak sibuk tapi enggak terpenuhi. Kayaknya apa itu? Kullai yanfa'ukumul firar in farantum amil kullai yanfa'ul firar in farantum minal mauti abil qatli wa idzal la tamatta'una illa qalila. Ini kan sebenarnya nyinggung kepada orang munafik yang dia itu enggak pergi perang, gitu ya. Lah, temennya yang ikut perang itu mati. Wah, kan kandani gak percaya. Winginan coba gak melok Allah gak mati. Loh gitu ya. Jadi dia merasa selamat karena gak ikut seperti temennya. Gara-gara dia ikut perang dia mati. Padahal seandainya dia tidak mati, percuma juga kamu lari dari mati. Seandainya saat itu kamu selamat, teman kamu gak selamat, mati ya. Idalla tamantauna illa qalila. Kamu hanya bisa menikmati kenikmatan kesenangan itu sedikit sekali. Apa yang bisa kamu nikmati dalam hidup itu sedikit sekali, tidak seperti yang kamu miliki. Ini udah sering saya contohkan. Tidak peduli uang itu, ada orang yang orangnya miliaran, ratusan juta sama ribuan, atau bahkan nggak punya uang sama sekali. Kalau lagi sama-sama sarapan, sarapan sama yang dibutuhkan nasi 1 piring dengan lauk dengan minuman. Oh Pak,
Kalau uangnya banyak kan makanannya bisa macam-macam. Lo macam-macam itu jenis tok, tapi nggak bisa dipangan kabeh. Lo enak awakmu, nggak pakai jenis macam-macam, tapi entek kabeh. Lo kan gitu, ya. Kan enak itu. Ya. Kalau kamu belum tentu ketika mau makan terus ternyata ada jenis makanan banyak, malah repot dong. Karena biasa makan akeh, nukene akeh. Wah, akhirnya kelempokan. Akhirnya nggak bisa menyamati. Mending satu jenis gitu. Tapi entek resik. Jadi sebenarnya dibohongi aja, orang itu banyak dibohongi. Karena itu alam raya ini tunduk kepada Allah. Semua hal yang terjadi di alam raya ini semuanya menggambarkan sifat-sifat Allah, baik yang jamaliyah tentang keindahannya maupun jalaliyah tentang keagungannya. Yang namanya sifat Allah pasti terjadi. Entah terjadinya jamaliyah, entah terjadi jalaliyah, jadi gitu. Cuma yang wujud itu memang jamaliyah. Karena itu kita dituntut bagaimana caranya supaya sifat yang sudah terwujud yang namanya yang gambarkan jamalnya Allah ini jangan sampai tercabut. Al-Qur'an yang mengatakan inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu selalu dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Muhsinin ini ahsan nabi bisa ahsan ilah. Bisa dia itu berbuat baik kepada orang lain dengan mengorbankan hartanya. Dia bisa berbuat baik kepada orang lain dengan selalu menghormatinya dan memuliakannya. Kalau seandainya sebuah masyarakat itu seperti begini, enak kita. Rahmat Allah itu terus akan ada. Sifat jalaliyah itu hanya potensi, tidak akan pernah wujud. Tapi ketika sudah sebuah masyarakat itu kehilangan sifat ihsan, tidak muncul sebagai sosok-sosok muhsinin, nggak mau berkorban untuk yang lain, selalu menanamkan rasa kebencian, tidak mau menghormati. Jadi dalam Al-Quran ada ahsan nabi, ada ahsan ilah. Jadi muhsinin itu biar muhsinina ilah, bisa muhsinin nabi. Apa artinya? Ketika Al-Quran mengatakan rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan itu bisa muhsinuna ilah dengan menunjukkan bahwa dia berkorban melalui hartanya untuk orang lain. Bisa muhsinu nabi dengan ketulusan dia menghormati orang lain dan memuliakan orang lain. Loh, kalau masyarakat seperti begini, rahmat Allah akan terus ada. Rahmat Allah akan terus. Kalau rahmat Allah terus, maka semuanya akan kembali. Gak usah new normal, ya normal kembali. Tinggal sekarang itu kalau Allah merubah, bagaimana caranya kita merubah ini? Ya rubahlah sikap mental kita. Mentalitas kita sebagai mentalitas ihsan. Bukan berbuat baik untuk dirinya, tapi berbuat baik untuk orang lain. Idan kalimat khalifah ta'khudhu idata ma'anin. Karena itu term khalifah itu memiliki banyak makna. Mada qalat al malaikah? Apa yang diucapkan malaikah? Malaikah mengucapkan qalu adaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Kaifa arafa al malaika dzalik? Bagaimana mungkin malaikat kok bisa tahu tentang hal ini? Bahwa ya Allah, kamu akan jadikan manusia yang menumpahkan darah, yang buat kerusakan dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih mensucikan engkau. Dari mana malaikat tahu? La budda anna hunaka halatan qablaha qasu 'alaiha. Pasti ada satu keadaan yang pernah dilihat oleh malaikat sebelumnya. Ini ya, ini asumsinya. Au annahum dhannu, itu asumsi pertama bahwa dari mana malaikat tahu? Ya Allah, apakah engkau akan jadikan satu makhluk yang dia itu akan merusak di muka bumi dan dia akan mengalirkan darah, sementara kami ini bertasbih. Nah, pertanyaan malaikat ini bisa dua. Bisa jadi malaikat pernah melihat keadaan sebelum turunnya manusia, sebelum adanya manusia. Atau kemungkinan kedua adalah au annahum dhannu anna Adam sayadkhala fil ard. Atau
Dia punya dugaan bahwa Adam pasti, alam paling Adam juga akan seperti itu nanti. Manusia yang jadi khalifah tadi itu pasti akan membuat kerusakan di muka bumi. Walakin kalimat safak wa kalimat dam, akan tetapi dari mana malaikat tahu safak dan dam tadi? Yasfiqut dima. Kaifa arrafathuma al-malaikah wa lam tuhaddits ba'du. Lam tahdus ba'du. Bagaimana mungkin dua kalimat tadi, safak, mengalirkan darah tadi itu, padahal itu belum terjadi. La budda annam arrafuha min hayatin sabiqah. Nah, kalimat itulah yang meniscayakan bahwa pasti ada kejadian sebelum Adam. Nah, gitu ya. Wallahu ta'ala wal janna khalaq min qalbin naris samum. Fa ka'anna jin qad khuliqa qabla al-insan. Seakan-akan jin itu diciptakan setelah insan, dan mungkin jin itulah, kelompok jin itulah melakukan satu kerusakan. Ini asumsi yang dibangun melalui kata ya. Sebenarnya kata tadi itu pernyataan malaikat, ya Allah engkau hanya menjadikan makhluk yang membuat kerusakan. Pernyataan ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ada satu kejadian yang dilihat oleh malaikat. Kemungkinan yang kedua bahwa malaikat menduga Adam akan melakukan kerusakan. Tetapi kata yasfiqud dima, safak dan dam ini meniscayakan bahwa pasti ada keadaan lebih dulu yang menggambarkan seperti ini. Inilah asumsi bahasa seperti itu. Itu dikuatkan melalui wal janna khalaqnahu min qablin minar samum. Ma'na dzalika anna ilmaka ayyuhal makhluq munasibul makhluqiyatika amma ilmullah fa huwa azlun la nihayyin. Walakin hal qala al-malaika hina akhbaruhum bi khalqin adam. Oh ya. Ini tentang apakah ngomongnya malaikat itu terang-terangan atau sembunyi, itu saya kira tidak penting untuk dijelaskan. Wa indama yaqulu haqqu subhanahu wa ta'ala inni a'lamu ma la ta'lamun arada an yu'tiyal qadiyyah ba'da al-haqiqi wa qad haqqal Qur'an al-karim qala al-malaikah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Pernyataan inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu tentang apa yang kamu lakukan. Pernyataan ini kata Allah, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini bukan hanya menyangkut malaikat, tetapi ini adalah satu pernyataan yang hakiki. Artinya hanya Allah yang tahu. Karena itu serahkan segala apa saja yang akan datang. Jangan kita mempercayakan masa depan yang kita tidak tahu kepada sesuatu yang sama-sama nggak tahunya. Jangan kita percayakan hidup masa depan kita kepada sesuatu yang sesuatu itu juga tidak tahu masa depannya. Disinilah pentingnya untuk menggantungkan masa depan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah udah gak usah tahu, Allah Maha tahu. Makanya bagaimana perjalanan manusia berikutnya, bagaimana kisah ini berikutnya, saya kira akan kita jelaskan pada kesempatan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan penjelasan ini memberikan satu informasi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه